Hai anak-anak, kita bertemu lagi pada pembelajaran kali ini. Bagaimana kabar kalian? Tentu kalian tetap sehat dan juga tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, tentunya kalian sudah menyiapkan ya buku pelajarannya, alat tulisnya, serta buku catatannya. Nanti untuk mencatat hal-hal yang penting pada pembelajaran kali ini. Karena itu akan memudahkan kalian untuk mempelajari materi yang kita pelajari. Baiklah, kalau sudah siap semuanya, langsung saja ya kita ikuti pembelajaran tema 5, subtema 4, pembelajaran 3. Tema 5, subtema 4, pembelajaran 3. Menuliskan perbedaan cuaca, musim, dan iklim berdasarkan waktu. Cuaca, musim, dan iklim dapat dibedakan berdasarkan luas tempatnya. Cuaca, musim, dan iklim juga dapat dibedakan berdasarkan waktunya. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat tertentu yang terjadi dalam waktu singkat. Cuaca dapat berubah-ubah, bahkan dalam waktu beberapa jam saja. Sebagai contoh, cuaca di pagi hari cerah, sedangkan di siang hari berawan. Waktu pengamatan cuaca di suatu daerah dapat dilakukan selama 24 jam, sehingga mudah untuk memperkirakan cuaca. Musim adalah keadaan udara di suatu tempat yang lebih luas dan terjadi dalam waktu lebih lama daripada cuaca. Dalam satu tahun, musim mengalami pergantian selama beberapa kali. Sebagai contoh, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi, dalam satu tahun, Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim. Iklim adalah keadaan udara di suatu tempat yang lebih luas dan terjadi dalam waktu lebih lama daripada musim. Iklim cenderung stabil atau tidak berubah-ubah. Iklim membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berubah. Sebagai contoh, Asia Tenggara mengalami iklim tropis selama bertahun-tahun. Waktu pengamatan iklim dilakukan selama 11 hingga 30 tahun, sehingga sulit untuk memperkirakan iklim. Membuat prakarya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Pada pembelajaran 1, kita telah membuat rancangan prakarya gambar timbul dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Bagaimana cara membuat prakarya gambar timbul tersebut? Berikut langkah-langkahnya. 1. Menyiapkan alat, bahan, dan rancangan prakarya. 2. Membuat gambar pola prakarya. 3. Memotong gambar prakarya.
4. Merangkai potongan gambar pola prakarya. 5. Menghias rangkaian gambar pola prakarya. 6. Prakarya gambar timbul sudah jadi. Menyelesaikan permasalahan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Simak dan pahamilah soal cerita berikut. Kak Mita membuat puding coklat. Kak Mita memotong puding menjadi 12 potongan sama besar. Sebanyak 7/12 bagian diberikan kepada beberapa adik Kak Mita. Berapa sisa bagian puding Kak Mita? Simaklah penjelasan penyelesaian soal cerita tersebut. Menyelesaikan permasalahan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Tadi sudah dijelaskan, Kak Mita itu membuat puding coklat dan memotongnya menjadi 12 potongan sama besar. Nah, itu ya. Lalu sebanyak 7/12 bagian diberikan kepada adik Kak Mita. Nah, diberikan kepada adik-adiknya. Lalu yang ditanyakan adalah sisa puding Kak Mita. Ini ya cara mengerjakannya. Jawab, karena ini soal cerita ya. Jawab. Nih. Bagian puding Kak Mita seluruhnya. Ini yang diketahui. Bagian puding Kak Mita seluruhnya sama dengan berapa? Nah, tadi pudingnya dibagi menjadi berapa potongan sama besar? Iya, 12 potongan sama besar. Jadi seluruhnya itu berapa bagian ya puding yang dipotong itu? Nah, betul sekali, karena dipotong menjadi 12 bagian berarti seluruhnya ada 12/12 bagian. Lalu berapa bagian yang diberikan kepada adiknya? Nah, bagian puding yang diberikan kepada adiknya itu bagian puding yang diberikan adiknya. Berapa bagian tadi yang diberikan kepada adiknya? Iya, diberikan 7/12 bagian. Ini yang diberikan adiknya. Puding seluruhnya itu adalah 12/12 karena pudingnya itu dibagi menjadi 12 potongan sama besar. Jadinya seluruhnya itu adalah 2/12 bagian. Lalu yang ditanyakan adalah sisa bagian puding Kak Mita. Berapa sisa bagian puding Kak Mita? Ini ya, sisa bagian puding Kak Mita. Nah, nih bagaimana ya cara mencari sisanya itu? Seperti yang telah kita pelajari pada pembelajaran 1, kalau mencari sisa itu dengan cara bagaimana? Ya, dikurangi. Berarti berapa dikurangi berapa? Ya, tadi seluruhnya pudingnya itu ada 12/12 bagian. Diberikan kepada adiknya itu berarti dikurangi 7/12 bagian. Ini ya, sama dengan ini pengurangan pecahan berpenyebut sama. Penyebutnya tetap ya 12. Lalu yang dikurangi pembilangnya 12 dikurangi 7 sama dengan berapa? 12 dikurangi 7. Betul sekali, 5
per 2. Jadi sisa puding Kak Mita. Ini kesimpulannya karena sudah ketemu hasilnya. Sekarang kesimpulannya. Ini kesimpulannya, jadi sisa puding Kak Mita adalah berapa ini sisanya? Ya, 5/12. Nah, ini ya cara menyelesaikan permasalahan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Seperti itu ya anak-anak caranya. Ya, itu tadi ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sudah ada banyak hal yang kita pelajari ya pada pembelajaran kali ini. Jika kalian mengikuti pembelajarannya dari awal hingga akhir, tentunya kalian memahami apa saja yang sudah kita pelajari tadi. Nah, yang sudah kita pelajari tadi diantaranya adalah menuliskan perbedaan cuaca, musim, dan iklim berdasarkan waktu. Kalau pada pembelajaran sebelumnya itu perbedaan cuaca, musim, dan iklim berdasarkan luas wilayahnya. Kalau pembelajaran kali ini itu berdasarkan waktu. Nah, kalau cuaca itu dalam waktu yang singkat. Nah, bisa dilihat dalam 24 jam atau 1 hari. Karena dalam 24 jam itu cuaca itu bisa saja berubah-ubah. Nah, dan karena dalam waktu singkat ini, makanya cuaca itu dapat diperkirakan. Seperti itu ya. Kalau musim itu terjadi dalam waktu yang lebih lama dari cuaca. Nah, kalau musim itu dalam 1 tahun bisa saja ada beberapa kali pergantian musim. Misalnya saja di Indonesia itu ada 2 musim, yaitu musim apa? Ya, musim hujan dan musim kemarau. Nah, dan di Indonesia itu mengalami selama 1 tahun itu mengalami pergantian musim sebanyak 2 kali. Seperti itu ya, musim hujan dan musim kemarau. Lalu untuk iklim, nah itu iklim ya. Iklim dalam waktu yang lebih lama lagi daripada musim. Nah, ini bisa saja sampai bertahun-tahun ya. Iklim itu diperkirakan bisa sampai 11 hingga 30 tahun. Nah, itu ya. Pergantian iklim itu ya 11 sampai 30 tahun. Makanya sangat susah untuk diperkirakan. Nah, itu ini kalau kawasan Asia Tenggara itu mengalami iklim apa? Ya, iklim tropis. Jadinya kawasan di Asia Tenggara itu memiliki musim yang sama. Seperti itu ya anak-anak. Itu berdasarkan waktu. Lalu apa saja yang kita pelajari tadi? Ya, kita juga telah mempelajari membuat prakarya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, ini membuat prakaryanya itu adalah gambar timbul. Pada pembelajaran tadi sudah ada langkah-langkah dalam membuat prakarya gambar timbul. Tentunya kalian bisa ya membuatnya. Ya, pasti bisa karena ada tugas untuk kalian. Buatlah gambar timbul dari menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Pada pembelajaran tadi sudah ada cara-caranya. Kalian bisa lihat kembali bagaimana saja langkah-langkahnya. Ikuti langkah-langkah tersebut dan kalian pasti akan bisa menyelesaikan prakarya gambar timbul tersebut. Mengerti ya anak-anak tugasnya? Nanti tugasnya dikerjakan, kalau sudah dikirim ke Pak Oki, nanti Pak Oki beri nilai. Itu ya anak-anak. Nah, kalau sudah mengerti tugasnya, kita lanjutkan ya. Yang kita pelajari tadi juga telah mempelajari menyelesaikan permasalahan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Tadi ada soal cerita,
Bagaimana cara menyelesaikan soal cerita? Tentunya kalian harus memahami terlebih dahulu soal cerita tersebut. Ini harus bagaimana cara mengerjakannya, seperti itu ya. Apakah dikurangi, ditambah, dikali, dibagi, itu kalian harus memahaminya. Kalau saat ini kita telah mempelajari dengan cara pengurangan pecahan berpenyebut sama. Tentunya karena penyebutnya sudah sama, itu yang dikurangi pembilangnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kalau belum mengerti nanti kalian bisa ulangi lagi video pembelajarannya. Minta orang tua kalian untuk mendampingi. Bila tidak mengerti bisa bertanya kepada orang tuanya nanti. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Ingat, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Gunakan masker, rajin mencuci tangan, dan juga hindari kerumunan. Seperti itu ya, agar tubuh kalian tetap terjaga dan tetap sehat. Baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya, anak-anak. Bye-bye.